sebuah konsep, yaitu disebut dengan istilah Islam Nusantara. Istilah ini mulai mengemuka ketika dilantunkannya Al-Quran dengan langgam Jawa. Lalu banyak orang bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Rupanya ini memang sudah diprogram, sudah direncanakan, bukan kebetulan dan memang sengaja. Lalu banyaklah kritikan di sana sini karena Al-Quran bukanlah untuk dipermainkan dengan langgam-langgam bahasa manapun saja. Di mana hakikat ide Islam Nusantara ini adalah untuk menghambat perkembangan dakwah sunnah yang mengajak untuk menjalankan Islam secara benar, ya, yang belum terkontaminasi oleh budaya dan tradisi-tradisi, dalam istilah mereka mengatakan sebagai Islam Arab. Jadi mereka mulai menggunakan istilah Arab, Islam Nusantara. Kalau kita cermati banyak hal yang perlu kita pertanyakan tentang ide dan konsep Islam Nusantara tersebut. Tujuannya apa? Kalau jawabannya untuk terciptanya kedamaian dan toleransi dalam kehidupan bernegara, bukankah Islam datang untuk menegakkan misi ini? Bukankah hal ini sudah dibuktikan dalam sejarah Islam sewaktu Islam berkuasa di Makkah dan Madinah, di Syam, di Andalus dan segala macamnya? Tapi bila jawabannya untuk menjadikan Indonesia sebagai model percontohan kedamaian dan toleran, kenapa Islam Nusantara tidak toleran terhadap orang-orang yang tidak mau dengan konsep Islam Nusantara? Kalau kita lihat, tokoh-tokoh Islam Nusantara kan menjelek-jelekan orang-orang menjalankan sunnah, mengolok-olok segala macam. Di mana tolerannya dia? Nggak ada toleran sama mereka. Bahkan banyak di antara pengikut-pengikutnya yang dibawa Islam, pemimpin tokoh-tokoh Islam Nusantara itu adalah orang-orang sengaja selalu tidak toleran di dalam beragama. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak toleran dan orang-orang radikal dalam pemikirannya. Boleh kita lihat sepak terjangnya orang yang menjadi tokoh Islam Nusantara itu, apakah dia sebagai orang-orang yang selama ini konsekuen dalam menjalankan Islam, ya, dari sisi mengamalkan sunnah, orang yang rajin baca Al-Quran, atau sebaliknya adalah orang-orang selalu menghina, melecehkan orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Atau selama ini mereka adalah orang yang membela Islam, atau selama ini adalah orang pro dengan musuh-musuh Itulah sisi-sisi bagaimana kita menyikapi istilah-istilah baru, pemahaman-pemahaman yang ingin membuat sebuah aliran khusus, membuat sebuah paham khusus dalam Islam ini yang tujuannya ingin memecah belah umat Islam. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Allahu Akbar.
Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.